teman-teman. Saya Sinta Dewi sebagai narator. Di sini saya akan membahas makroekonomi Indonesia yang meliputi 1. Perdagangan internasional, 2. Neraca pembayaran, 3. Pasar valuta asing, dan yang keempat, kebijakan moneter. Nah, yang pertama ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan kedua belah pihak yang berbeda negara. Dalam teori perdagangan internasional ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang memproduksi barang secara lebih efisien dibanding negara lain. Nah, teori internasional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada teori keunggulan mutlak, yang artinya bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi barang secara lebih efisien dibanding negara lain. Yang kedua, ada teori komparatif. Teori ini menyatakan keunggulan mutlak dalam produksi suatu barang. Negara tersebut tetap dapat melakukan perdagangan internasional untuk barang yang paling efisien untuk diproduksi. Nah, jenis-jenis perdagangan internasional ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perdagangan bilateral, yang kedua ada perdagangan regional, dan yang ketiga ada perdagangan multilateral. Nah, berikut ini adalah data perdagangan internasional tahun 2019. Nah, yang pertama ada perdagangan. Nah, yang kedua neraca pembayaran internasional atau dalam bahasa Inggris disebut dengan balance of payment, yaitu sebuah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi yang terjadi di antara penduduk sebuah negara dengan negara lain dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Sistem pencatatan neraca pembayaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, debit, yang artinya bertambahnya kewajiban atau utang penduduk untuk melaksanakan pembayaran kepada penduduk lain. Nah, contohnya, barang atau jasa yang diperoleh dari luar negeri atau import, pembayaran denda dan bunga, pemberian hadiah serta uang pada penduduk negara lain, penduduk yang menabungkan uangnya di luar negeri, pembelian valuta asing, investasi jangka pendek atau panjang yang ditanamkan di negara lain. Yang kedua, ada kredit, yang artinya bertambahnya hak penduduk dalam sebuah negara untuk memperoleh pembayaran dari negara lain. Contohnya, barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor, penerimaan jasa dari negara asing, penerimaan bunga serta dividen, penerimaan hadiah serta uang dari negara lain, penduduk negara lain yang menabung uangnya di dalam negeri, penjualan valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Fungsi dari neraca pembayaran internasional ini, yang pertama, untuk media pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah dalam bidang ekonomi. Yang kedua, sebagai media pertimbangan pemerintah dalam mengambil berbagai langkah dalam bidang moneter dan juga fiskal. Dan yang ketiga, sebagai media pertimbangan pemerintah dalam mengetahui pengaruh dari hubungan ekonomi internasional kepada pendapatan atau income nasional. Selanjutnya, ada pasar valuta asing atau falas.
adalah suatu tempat atau jaringan di mana terjadi perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap negara yang lain. Mulanya, manusia melakukan produksi sendiri untuk memenuhi keperluan mereka. Tujuan dari pasar valuta asing ini, yang pertama sebagai transaksi pembayaran, yang kedua sebagai mempertahankan daya beli, dan yang ketiga untuk memperoleh keuntungan. Adanya pasar valuta asing ini sebagai alat tukar internasional, pembayaran internasional, dan pengendalian kurs mata uang. Faktor dari pasar valuta asing ini karena perubahan cita rasa masyarakat dan perubahan harga dari barang ekspor dan perkembangan ekonomi. Nah, di sini adalah data pasar valuta asing pada tahun 2019. Yang terakhir ada kebijakan moneter, yaitu seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam perekonomian negara. Tujuannya seperti inflasi, pengangguran, dan nilai tukar mata uang. Nah, kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan ekspansif yang artinya untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga. Dan yang kedua ada kebijakan kontraktif yang artinya untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Nah, ini adalah data kebijakan moneter pada tahun 2019.